Sampai ini drivernya sendiri yang dia sering ke daerah Jawa Tengah, kayak daerah Jawa kayak gitu, dia bingung. Ini kita nyasar nggak ya, katanya gitu. Ini kita lewat mana sih sebenarnya, katanya. Sebelah kiri itu udah kayak ada makam keramat. Di sini ada satu sosok yang gue lihat. Jadi misalnya ini pohon, diameternya sih agak kecil gitu ya. Terus di sampingnya tuh ada sosok hitam. Pas dia mau pup lagi ngegali, itu ada orang, kata dia. Lagi duduk, bayangan hitam semua. Gue kasih plastik, nggak dikeluarin sama dia. Itu lagi satu mobil itu ya, 12 orang itu kecuali driver, muntah nggak ada isinya. Gue juga lihat, ternyata dia juga lihat nih. Astagfirullahaladzim, mati lampu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miris Channel. Kali ini gua lagi berkunjung ke temen sekolah gua dulu sih sebenarnya. Cuman katanya nih dia banyak cerita horor nih guys. Kita langsung aja berkenalan, oke? Dengan siapa? Dengan Milda. Milda. Boleh disebutin akun sosmednya? Ada Instagram gue di @mildakurnia12. Mildakurnia12, ntar linknya gue masukin deskripsi ya guys. Sama kan katanya YouTubers juga nih guys. Ada di channel gue di Milda Kurnia. Di situ ada review cafe sama ada horor juga sih. Tuh horor juga guys. Nanti linknya gue masukin, oke guys. Ya tadi sebelum kita syuting nih kan lo bercerita nih. Itu gimana tuh cerita ini ya, pengalaman lo? Jadi ini gue punya kisah nih di Gunung Prau. Ketika gue hiking, kapan ya kita ke Gunung Prau ya? Yang lupa aku tuh. Oh, November. Iya. Nah itu November di tanggal 12. Karena kan memang biasanya kan hiking kemana gitu, maksudnya kan kalau Prau kan masih yang rendah ya ketinggiannya. Nah karena emang gue belum pernah, sama anak-anak rumah gue juga belum, jadi kita kesana lah. Kalau di Prau itu dia lebih ini keindahannya Mi, jadi kayak view-nya itu kayak dapet Sindoro Sumbing, terus Gunung Kembang, itu bagus banget deh. Dan banyak dipakai sama orang-orang yang priwet juga. Kalau di Prau tuh. Nah kita ke situ gue kurang lebih ya, gue 12 orang nyewa elep. Nyewa elep gue, suami gue, adik-adik gue, teman-teman rumah gue. Itu kita berangkat di Jumat malam sekitar jam 11 malam lah. 11 malam dari sini? Iya. Dan ada beberapa teman konten kreator juga dari channel Besok Pagi sama Cemas LD waktu itu. Kita hiking bareng karena emang itu bocah-bocahnya juga demen hiking. Nah terus sampailah sekitar jam 9 pagi itu di jalan, aduh gue lupa banget tuh nama jalannya apa. Pokoknya itu udah deket ke Patak Banteng, karena kita milih jalur Patak Banteng waktu itu. Patak Banteng. Nah cuma waktu itu yang dianehin tuh jalanannya. Jadi tuh biasanya kan kalau jalur Dieng itu kan ramai dengan bis-bis wisata, ya kan, banyak kendaraan lah. Kendaraan yang lewat. Ya, nah kita ini pakai GPS tuh dialihinnya ke daerah perkebunan. Jadi perkebunan kanan kiri tuh banyak kebun kol gitu kan, banyak pertanian warga lah. Sampai ini drivernya sendiri yang dia sering ke daerah Jawa Tengah, kayak daerah Jawa kayak gitu, dia bingung. Ini kita nyasar nggak ya, katanya gitu. Ini kita lewat mana sih sebenarnya, katanya. Cuma ya akhirnya diputuskan untuk bertanya sama salah satu warga. Nah ketika nanya nih, ternyata jawaban si warganya itu bahasa Jawa halus banget. Nggak ada yang ngerti sama sekali. Jadi bingung kan. Akhirnya ya udah kita ngikutin gestur si warganya aja nih. Kita ngikutin gestur arahnya aja. Dia nunjuk kemana masih lurus gitu. Ya udah kita anggapnya mungkin masih lurus kayak gitu. Nah udah akhirnya lewat jalan itu lagi. Tetap kita lanjutin, nggak muter balik, lurus naik. Cuma nih ya karena namanya perjalanan ya, kadang kan kita suka lihat kanan kiri ya. Nah untuk pengalaman gue pribadi ketika melalui jalur itu, kalau nggak salah nama jalannya Cemoro atau apa ya, koreksi ya kalau gue salah ya, soalnya gue lupa tuh nama jalannya.
sebelah kiri tuh udah kayak ada makam keramat. Kalau gue lihat di papan gitu, papan info gitulah, ada pemakaman. Terus gue baru tahu, oh ternyata jalan sini tuh ada makam keramat. Cuma gue nggak kebaca karena emang udah kelewatan gitu kan, nggak kebaca makam siapanya. Nah, lagi ngelihat kanan kiri gitu nih. Jadi lagi ngelihat kanan kiri, di sebelah kanan itu kan kayak lembah gitu ya. Kan emang jalan buat dua mobil. Kanan kiri lembah, dimana lembahnya itu tuh udah pertanian warga gitu. Terus dia nerus ke ada pohon-pohon pinus gitu, Mi. Pohon pinus. Bukan pohon pinus sih, gue nggak tahu itu pohon apa, tapi bentukannya mirip pohon pinus, tinggi-tinggi dan berjajar. Kayak gitu. Nah, ketika gue lagi ngelihat ke dalam barisan pohon-pohon itu, nah ini nih di sini ada satu sosok yang gue lihat. Jadi misalnya ini pohon, diameternya sih agak kecil gitu ya. Terus di sampingnya tuh ada sosok hitam, bayangan hitam. Itu tinggi gitu. Gue kira itu petani. Tapi make sense nggak sih kok petani penampakannya tuh hitam semua gitu. Iya, kecuali dia emang habis kesambar petir kali. Nah, itu pagi loh. Itu pagi. Udah dari situ gue yang udah deh, gue nggak mau yang nengok kanan kiri gitu. Gue nggak mau lah, gue males. Masalahnya kan gue niat pengen liburan nih, Mi. Tapi yang lihat lu doang tuh? Yang lihat gue doang. Gue langsung gue diem lah, gue nggak cerita. Ya pengalaman kan ya, kalau kemana-mana gue nemuin sosok, gue tuh nggak cerita karena tuh takut orang kan beda-beda, takutnya nular, panik kayak gitu-gitu. Nanti anak-anak yang lain tuh kesuges gitu ya. Pengalaman lah gue, pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Ya udah, itu gue simpan aja dalam hati. Akhirnya nih gue sampai di base camp Patak Banteng jam 11 siang. 11 siang itu udah mulai hujan rintik-rintik, yang akhirnya kita neduh nih di base camp. Neduh di base camp, rintik tapi deres gitu lah, agak deres lah. Tapi nggak yang gimana ya, rintik deres gitu deh. Campur kabut gitu kan. Terus kita mau naik juga bingung. Karena kan gimana mau lanjut enggak? Cuaca kayak gitu ya. Iya, malah sebagian temen gue tuh apa kita naiknya besok aja gitu. Cuma kan sayang ya, namanya udah naik, apalagi kan udah nyampe juga. Iya, udah nyampe sayang, udah gitu kan kalau perahu kan ya paling 3 jam lah nyampe atas gitu. Karena kan dia masih rendah lah ketinggiannya. Tinggi ya, enggak 2000 berapa, 2500-an puncak Banteng, Patak Banteng tuh. Nah dari situ akhirnya kita putusin tungguin lagi aja, coba nanti habis asar. Nah habis asar mulai tuh redaan. Akhirnya kita kita urusi maksi, kita naik. Tapi naik dengan catatan ya, masih yang gerimis. Terus pakai jas hujan portable yang 10 ribuan. Kita disebutin harganya. Iya. Tapi kalau beli di Shopee bisa dapat yang lebih murah, 5 ribuan. Jualan juga kali? Enggak. Oh, kirain pas kali promosi. Enggak, gue referensi aja. Ya, terus? Iya, intermezzo ya guys. Udah tuh akhirnya naiklah kita sore sekitar jam 4, 12 orang, termasuk adik gua yang emang masih pemula untuk hiking. Nah itu kita sampai di pos 1 sekitar jam 5 sore. Tapi neduh dulu gitu sambil rehat sebentar. Neduh ya karena emang ya hujannya gitu, bentar-bentar deres, bentar-bentar reda lagi rintik, bentar deres lagi, begitu terus. Nah sampai nih di maghrib kita tuh udah nyampe pos 2. Kan kalau di perahu lewat Patak Banteng itu banyak shelter atau warung-warung ya. Jadi kita istirahat di situ, lewatin pos 2. Istirahat di situ lama karena waktu itu hujannya udah cukup deras banget. Emang kita nggak bisa lanjut lah karena deras banget. Yang mana mau nggak mau tuh kita tungguin sampai hujannya reda sekitar sampai jam 7 malam. Itu masih di pos 2 ke atas. Masih di pos 2. Masih. Nah terus wah ketemu lagi nih trek malam nih. Ya biasalah kalau anak-anak tuh kalau trek malam jangan lupa headlamp disiapin kayak gitu-gitu kan. Nah udah selesai dari istirahat kita naik jam 7 tuh dengan cuaca yang masih gerimis. Mulai nih gue nggak dengar suara gamelan tang. Lu doang juga yang dengar? Gue kira gue doang. Gue kan kalau udah kayak gitu-gitu gue diem aja. Sampai akhirnya nih kata laki gue gini, kamu dengar nggak suara gamelan? Kata dia. Iya aku dengar. Cuma kan waktu itu pikir gue mungkin ini kali ya, mungkin warga punya acara gitu. Karena kan dari situ tuh lampu rumah warga tuh masih kelihatan. Kalau gue kayak gitu masih yang logika dulu Mi.
Tapi logika gue nih dipatahin sama si Akeo yang dulu tuh dia yang punya channel Cemas LD. Ini gue nggak apa-apa sebutin channel ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, dipatahin dia bilang, tapi kak, kok suara gamelan saut-sautan sih sama ajan, kata gitu. Iya, Gitu kalau orang yang beneran ada aja kan berhenti dulu biasanya. Iya, gitu. biasanya kan kayak gitu kan. Nah ini enggak, emang bener-bener saut-sautan. Jadi iya. Sih ya lagi logika gue dipatahin gitu. Jadi ya udah tuh Allah alam gue nggak tahu itu beneran suara gamelan dari warga kah atau bukan gitu. Karena kan emang kita tuh naik pas momen Isya lah. Iya, ajan Isya jam 7 kan. Nah udah tuh dari situ naik lagi, terus biasa break karena masih hujan rintik juga. Kita break di salah satu shelter, ini belum nyampe pos 3, belum nyampe. Di salah satu shelter, ramai kan anak-anak sambil ngobrol gitu, sambil nunggu hujan reda. Iseng lah gua. Ngapain? Coba berhitung, gue bilang gitu. Karena gua ngelihat ada satu sosok nih di samping suami gua, dan gua nggak yakin itu rombongan gua. Sepanjang jalan ngikutin? Enggak, pas lagi istirahat itu aja. Tiba-tiba ada aja gitu? Tiba-tiba ada aja. Jadi gue lagi duduk, samping kanan gue tuh laki gue lagi diri. Nah sebelahnya lagi tuh ada kelihatan dia pakai carriel warna hitam. Carrielnya dia ditutupin sama rain cover yang hitam. Terus gue tuh nggak bisa lihat mukanya karena kehalang sama suami gue. Jadi gue ngelihatnya belakang kepalanya aja. Cowok cewek itu? Cowok. Cowok. Dari rambutnya cowok, tapi dia agak tingginya selalu lah. Kayak gitu. Nah terus makanya gue bilang iseng, coba berhitung guys, gue bilang 1, 2, 3, 12. Dia nggak nyaut nih, nggak nyaut. Terus ya udah kata gue, aduh udah lagi gitu kan, ada lagi diem tuh gue nggak sama sekali. Kalau dia nyaut kenapa? Berarti kan dia rombongan kita gitu, atau orang rombongan mana, orang lah istilahnya orang gitu. Tapi kan lu tadi bilangnya 12, tiba-tiba nyaut dia 13, lu juga pasti mikir sejak kapan nambahnya. Iya, tapi at least dia manusia karena dia nyaut gitu. Iya, at least kayak gitu. Nah ini enggak kan, diem, dia nggak nyaut. Kata gue sial, ada lagi. Sakit gigi kali dia. Sejadi ya. Udah tuh gue diem lagi. Akhirnya hujan berhenti, gue naik lagi. Nah disinilah beberapa temen gue bilang, guys berhenti dulu, minggir, ada orang tuh mau turun, kedengeran suaranya puk 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 gitu. Ada ini juga sorot headlamp. Kita mau udah minggir ya, 12 orang nih minggir, nggak ada yang turun, nggak ada siapa-siapa. Suara dari mana? Nah itu dia bingung. Terus ya udahlah, karena emang sama-sama masing-masing tahu gitu kan, namanya kita lagi malam-malam di gunung. Udah deh, diem. Terus ya udah naik lagi, udah lanjut lagi. Nah pas udah mau pos 3 kayaknya pos 3 ke atas ya. Itu tuh gue ada ngelihat sosok sih. Cuma gimana ya, tampilannya tuh menurut gue aneh. Lu bayangin kayak kuntilanak yang kurus banget, tapi dia begini, apa sih, kayak tangannya ke bawah, nyentuh ke bawah. Iya, tangannya nyentuh ke bawah, rambutnya panjang, tangan ininya tuh kurus banget kayak tulang-tulang gitu. Jadi dia kayak merangkak gitu. Kayak ngerangkak, benar. Terus wah, kata ada di atas lagi, gue bilang ya. Cuma udahlah, gue bismillah aja. Gue masih yang positif, akar gitu. Ya biarpun bingung juga ya masukin logikanya gimana. Ya udah, akhirnya ketika gue ngelewatin spotnya dia yang tadi muncul, itu nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada. Even itu akar pun nggak ada, ya semak-semak biasa aja gitu. Ya terus pikir gue, waduh yang gue lihat apa gitu. Pokoknya udah sebisa mungkin tuh gue nggak mau yang terlalu mensuges negatif atau itu horor lah. Udah bodo amat gitu, namanya kita lagi di gunung kan ya. Nah sampailah akhirnya kita sampai di pos batas sinyal. Kalau di batas sinyal ini sepupu gue cewek, dia ngalamin kejadian mistis juga. Dia bilang ketika dia di situ, dia minta tungguin sama yang depan. Woi tungguin gue gitu. Ada yang nyaut, iya, suara cewek, iya gitu. Nah dia pikir di sekitaran situ ada tenda. Ternyata pas dia naik lagi ke atas, nggak ada yang ngecamp sama sekali daerah situ.
Sedangkan kan cewek cuma gua sama dia doang berdua. Dan dia tahu dong itu bukan suara gua. Beda suaranya. Gitu. Nah, sampai di tempat camp sunrise camp gitu ya, Patak Banteng itu kita jam 11 malam. Karena ya gitu perjalanannya, padahal tuh perahu kalau misalnya emang lancar ya 3 jam tuh udah nyampe sunrise camp. 3 jam loh ya. Ini kita dari jam 4 sampai jam 11 malam. Karena cuaca. Terus kita istirahatnya lama juga. Bentar. Ini hujan loh kerekam. Gimana? Mau pause dulu apa? Lanjut. Nggak apa-apa. Ya udah. Dari situ kita sampai di sunrise camp jam 11 malam. Udah mulai kan ya anak-anak bikin tenda tuh 4 gitu kan, karena emang 12 orang. Nah, alhamdulillah sih selama di tempat camp tuh nggak ada apa-apa. Cuma kalau gue emang lebih banyak tuh tidur di tenda, karena nggak tahu kenapa gue sesak sih waktu itu ya, mungkin karena naiknya malam jadi rebutan oksigen nih sama pohon-pohon. Jadi dada gue sesak, gue di dalam aja tuh di tenda udah. Nah, ketika pagi itu kabut semua. Nah, udah tuh dari situ nggak ada apa-apa, paginya kabut. Ya beberapa orang ada yang kecewa lah karena ada 2 orang teman gue nih rencana turun. Dia cuma sehari doang, cuma sehari semalam. Kalau gue kan sama anak-anak yang lain tuh rencananya 3 hari 2 malam kan. Di atas? Iya di atas. Jadi ini sepupu gue sama yang si teman gue nih yang dari channel Besok Pagi itu dia turun pas besoknya, pas kabut tuh. Bentar, ini deres banget loh. Mau di pause aja nggak? 1 hour later. Nah akhirnya nih pulanglah sepupu gue yang cewek sama yang punya channel Besok Pagi. Dia turun karena kan emang sepupu gue itu dia mau gawe kan besokannya. Kalau si yang Besok Pagi ini dia masih punya acara yang lain lah. Dia punya acara lagi. Nah udah nih malam berlalu deh tuh 1 hari itu nggak ada apa-apa. Nah malam kedua nih ada cerita dari temen gue yang gue bilang punya channel juga, si Akew. Jadi dia tuh mau apa ya, mau pup malam-malam. Pas dia pup nih nyari tempat gitu kan yang kosong, pas dia mau pup lagi ngegali itu ada orang kata dia lagi duduk, bayangan hitam semua. Cuma gimana ya namanya dia udah kebelet gitu kan. Orangnya banyak? Satu doang. Satu. Pas dia lagi pup nih si bayangan hitam ini tuh ngomong yang hem kayak gitu. Ngedehem. Iya ngedehem. Misi gue mau boker kata si Akew itu. Terus ya udahlah, akhirnya mungkin karena udah takut kali ya, jadi nggak jadi dia ditinggal. Nggak jadi dia ditinggal. Sayang banget ya, padahal udah digali. Iya, akhirnya ditinggal. Sampai akhirnya nih ada temen gue yang lain namanya Toge, dia mau boker juga tuh. Terus si Akew bilang, "Ge, mau gue temenin nggak?" gitu, karena kan dia tahu nih ya kan ada penampakan. Udah nggak apa-apa, gue sendiri aja. Ya nggak lama tuh, hitungan berapa detik lah ya, nggak ada semenit dia balik lagi. Loh kenapa lu balik lagi? Dingin katanya gitu. Kayaknya sih alasan ya. Iya, gengsi coy. Kayaknya sih alasan, padahal mah dia mungkin ya melihat juga gitu. Iya benar. Nah udah dari situ malam kedua ini gue sih sebenarnya di malam kedua tidak melihat apa-apa ya Mi. Even itu di sekitaran tenda pun tuh nggak ada apa-apa. Tapi di sini gue malah mimpi aneh. Gue berkali-kali naik gunung, baru ini gue dimimpiin sama yang menurut gue tuh aneh gitu, kok mimpinya kayak gini gitu. Jadi di malam kedua ini pas mau hari ketiga, gue dimimpiin sama jadi bukan sama sih. Jadi di mimpi gue itu gue lagi ada di satu tempat, itu kondisinya lagi kebakaran, banyak anak-anak kecil gitu kan yang pada berlindung di bawah meja, terus di balik pintu ada yang lari keluar kemana minta tolong gitu. Terus gue inget banget nih ada anak kecil yang minta tolong, tapi dia salahnya dia nyumpet di bawah meja kayak gini, bawah meja kayu gini nih, tolong kata dia gitu.
Cuma kan, gimana ya, namanya kebakaran gitu kan harusnya ya keluar, Iya, ya karena kan? semua panik. Iya karena panik, Nggak mungkin. terus masih kecil juga nggak tahu cara nyelamatin diri, Iya. akhirnya dia ketimpa puing, gitu, ketimpa puing. Dan ada satu cewek, dia tuh lagi mau nyelamatin anak-anaknya gitu, mau nyelamatin anak-anak kecil, tapi ya tetap dia juga nggak selamat gitu loh, Mi. Dia nggak selamat, dan itu bangunannya adalah kayak bangunan yayasan panti gitu, pakai panti asuhan, kayak panti asuhan, tapi yang ini ya non muslim, karena gue di situ ngelihat pajangan-pajangan tuh kayak salib kayak gitu, salib. Iya, iya. Nah udah tuh pas bangun gue kaget, maksud gue itu gue bangun di jam 2 malam lah. Kagetnya kok gue mimpi aneh banget gitu, kok kayak gini banget gitu kan, aneh lah pokoknya. Seumur-umur gue hiking ya paling mimpi gue tuh abstrak gitu loh, kalau lagi ngecamp di tenda nggak yang sejelas dan alurnya tuh ritmenya ada gitu, Kelihatan jelas ya. nggak kayak gitu. Nah akhirnya itu gue abaikan karena gue berpikir udahlah gue cuma mimpi gitu, lagian di gunung gue nggak mau yang macam-macam kayak gitu kan. Akhirnya di hari ketiga alhamdulillah cerah, terus akhirnya kita turun nyampe sama tuh turun juga masih kondisi hujan deras. Selama 3 hari hujan terus. Hujan semua. Buset. Hujan. Pokoknya cerah-cerah di hari ketiga doang, tapi cuma sampai yang siang lah. Siang. Dari pagi sampai ke siang doang. Pas turunnya juga sama tuh, hujan lagi, hujan gerimis gitu. Nah, dari situ udah kan packing di base camp, tapi tuh anak-anak temen-temen gue nih nggak istirahat di base camp Patak Bantengnya. Jadi kan di sebelah kiri base camp Patak Banteng tuh ada warung gitu. Ada warung di pinggir jalan, terus di dalamnya lagi tuh ada warung lagi, bukan warung sih, lebih ke kayak toilet sama tempat istirahat gitu. Nah, anak-anak gue tuh pada istirahatnya di situ, bukan di base camp Patak Banteng. Iya. Bukan. Akhirnya ke situ makan, minum apa segala macam, mandi. Nah, pulang dari situ jam berapa ya? Sore lah, sekitar mau maghrib, jam 5 sore gue pulang. Jam 5 sore turun kan, namanya di apa ya, pas sudah turun gue nggak tahu nih, gue kan nggak tahu mesin atau gimana ya, si drivernya itu kayak ngeremnya, mungkin namanya jalan pegunungan kali ya, Mi ya, ngeremnya tuh kayak ada bunyinya gitu loh mobilnya. Oh. Nah, Iya, bunyi itu- rem. Iya kayak Cit. Iya. Bergecit gitu. Iya kayak gimana ya? Mungkin kalau yang ngerti mesin mengkhawatirkan gitu. Oh. Cuma kalau gua kan nggak tahu nih. Jadi gue pikir ya udah biasa aja, namanya kita turun ngerem gitu kan. Nah, di momen-momen itu tuh sepupu gua bilang gini, "Mil, gua mual pengen muntah," kata dia gitu. "Oh, lu tumben," gue bilang. "Ya udah lu muntah aja, gua kasih plastik." Gua kasih plastik. Nggak dikeluarin sama dia. Jadi muntah tapi nggak ada ininya loh, nggak ada apa, Oh, nggak ada isinya lah. nggak ada isinya, Iya, muntah angin doang. air, iya, Oh, airnya ada tapi. muntah air doang, tapi nggak ada isinya, padahal ya dia juga udah makan apa segala macem kan. Iya. Terus pikir gue gini, waduh nih anak ketempelan nih, karena itu adalah tanda buat gue gitu loh, Mi. Kalau misalnya kita mual nih di ulu hati mual, tapi pas kita muntahin tuh nggak ada isiannya. Itu gue ininya ketempelan. Nah akhirnya dari situ gue elus pundaknya, gue bacain ayat kursi. Dia ngoceh, "Mil, mual gue hilang," kata dia. Iya. "Lu apain?" kata dia gitu. "Nggak gue apa-apain, lu baca-bacaan aja udah, gue cuma baca ayat kursi," gue bilang kayak gitu. "Berarti gue ketempelan dong," kata dia gitu. "Ya lu gimana?" gue bilang gitu kan. Dia lagi haid juga sih, Mi. Waduh. Dia lagi haid. Pokoknya sepanjang perjalanan naik tuh dia lagi haid. Tapi anak-anak pada tahu dia lagi. Enggak, Dia diem aja. diam aja, dia baru bilang itu, Oh. gue haid gitu. Terus ya udah, oh kata gue pantesan. Udah tuh dari situ nggak lama dia mual, gue yang mual. Jadi pindah ke gue gitu loh. Nyamber. Bener nyamber. Nah di saat itulah tuh gue melihat ada sosok wanita cantik banget. Sumpah itu cantik banget. Cuma gimana ya?
kalau lihat balik lagi, gue kalau ngeliat kayak gitu tuh gue nggak mau yang speak up, nggak mau yang ngasih tahu. Paling sepupu gue cuma nanya, gue ketempelan apa sih? Ada cantik, gue bilang kayak gitu. Cewek, ih ya Allah kata dia. Cuma ya udah, karena dia nanya makanya gue kasih tahu. Tapi kalau dia nggak nanya, gue nggak mau ngasih tahu. Nggak mau gue. Nah akhirnya setelah gue mual, nular ternyata ke teman-teman yang lain satu elf itu. Yang cowok-cowoknya pada mual juga. Terus kata gue, waduh gimana nih semuanya pada mual. Sampai akhirnya nih si driver nepiin elfnya ke sebelah kiri. Dia nepi mobilnya karena dia bilang bermasalah di rem. Jadi dia mau istirahatin mobil dulu. Nah pas turun itulah semuanya pada muntah. Semuanya muntah. Tapi muntahnya Lo juga muntah. termasuk gua. Tapi muntahnya tuh nggak yang ada isinya, Mi. Balik lagi, satu mobil itu ya, 12 orang itu kecuali driver. Muntah nggak ada isinya. Tapi abang ngerasain mual. Mual, pada mual semua. Nah dari situ ada temen gue namanya Rijal. Pas anak-anak lagi pada mual-mual gitu, kata gue, udah lu muntahin aja, keluarin aja semua. Gue bilang, mumpung kita lagi nepi. Si Rijal nih ngomong gini, teh, kayaknya ini anak-anak pada tempelan dah. Aduh kata gue ketawa aja ya. Iya sebenarnya itu perjalanan kita yang pas trekking malam itu sebenarnya angker, gue bilang. Lu, iya teh, lu tahu nggak? Kita kan lebih tahu, kata dia gitu, kata si Rijal. Apa lebih? Kita tuh lebih anggotanya. anggota. Iya. Nah itu dia, makanya kenapa lu inget nggak gue bilang gue mau ngitung, kata gue, guys coba berhitung, gue bilang di situ tuh gue ngeliat, gue bilang gitu. Terus si Rijal juga, iya teh, gue juga lihat, ternyata dia juga lihat nih. Astagfirullahaladzim, mati lampu ya Allah. Cut dulu. Sorry guys, mati lampu nih tiba-tiba nih. Kalau lagi seru-serunya. Oke lah, untung ada ini nih lilin. Kita terusin lagi lah ya. Tanggung soalnya. Creepy dapat banget nih. Emang Miko aduh. Terus gimana Miko? Riskan ya nyeritain horor begini ya. Ini bukan settingan ya, yang mati lampu. Lagi hujan kan, kedengeran juga kan dari tadi suara hujan kan. Nah tadi tuh gue sampai mana sih? Pada mual semua muntah-muntah ya. Nah ya akhirnya kan Rijal ngeliat juga. Kopi. Iya terus? Rijal ngeliat, ya teh gue juga lihat kok, kita lebih katanya gitu. Iya. Minum setengah. Nggak apa-apa. Terus? Iya gue lihat kok kita tuh anggotanya lebih, kata dia gitu. Oh pokoknya kacau, kata dia gitu. Ya udah ternyata kan bukan gue doang nih yang lihat. Yang ada pendaki lain itu loh. Iya. Nah ya udah akhirnya ya udah jalan gitu. Terus kata yang lain, udah ngomonginnya nanti aja pas udah nyampe rumah. Soalnya tuh emang masih di hutan-hutan gitu loh. Itu masih di hutan-hutan. Ya udah tuh, nah dari situ anak-anak udah pada selesai. Si drivernya juga udah yang ngebenerin rem atau apalah, gue nggak paham. Udah mulai fit lagi nih mobil, kita lanjut turun. Itu sekitar jam 8 malam. Sekitar jam 8 malam. Itu mulai jalan lagi mobil tuh. Iya, mulai jalan lagi jam 8 malam. Nah, mungkin anak-anak kayak udah capek, terus udah pada muntah begitu juga ya. Biarpun menurut gua itu bukan muntah sih, masa muntah tuh nggak ada isiannya gitu, air semua. Dan serentak lagi ya serentak. Ini gue juga mikir sih kayaknya ada yang salah, tapi apa gue nggak tahu. Nah di saat turun lagi anak-anak udah pada tidur, terus ada nih yang belum tidur. Gue belum tidur. Lu doang? Gue sama si Toge. Nah kan kalau di elf itu kan ada bangku satu ya. Iya. Nah Toge di bangku satu, sampingnya tuh gue sama sepupu gue. Jadi samping Toge tuh gue, terus pojok sepupu gue. Ya karena kan biar dia nggak mual lagi, jadi dia gue suruh duduk di pinggir jendela biar bisa buka kaca. Itu gue nggak tidur, kenapa? Karena punggung gue tuh panas nih, panas banget punggung gue, panas. Terus gue ini punggung gue kenapa ya? Pokoknya udah di luar nalar sih kalau kayak gitu sih. Gue yakin nih kayak masih ada nih gitu. Tapi ya udah, akhirnya gue tungguin sekitar 20 menit ada kali, punggung gue panas terus. Akhirnya gue nggak kuat,
lama-lama capek gimana ya rasanya. Lu pernah nggak sih kayak gitu, punggung panas terus kayak capek gitu loh? Pernah ya, kayak habis pakai balsam geliga tuh panas lu. Iya, kayak Pokoknya ada, nggak bisa ngapa-ngapain dah. iya kayak ada api gitu di belakang lu, tapi tuh kayak tangan, kepala sama depan lu tuh biasa aja, iya, biasa belakang aja. doang. Jadi kan itu kayak ada yang aneh ya kan. Iya, iya. Nah akhirnya gue ngechat nih temen gue yang ngerti gaib. Gue bilang, bang, Nggak di situ tapi ya. Iya nggak ikut di mobil itu ya? Nggak. Oh iya. bang, gue boleh nggak minta tolong? Lu lagi sibuk nggak? Gue bilang kayak gitu. Kenapa? Gue lagi di jalan nih bang, punggung gue panas. Gue bilang kayak gitu kan. Coba video call, kata dia. Iya bang. Nah nggak lama si Toge nanya, ku lu nggak tidur, kata dia gitu. Biasanya lu pelor gitu kan, nyenderan dikit udah langsung molor gitu. Ya, terus? Nggak bisa gua. Kenapa nggak bisa tidur? Ya gara-gara yang tadi, yang anak-anak pada ngoceh-ngoceh pas mobil berhenti, anak-anak pada muntah yang cerita tadi, gue gituin. Itu temen gue si Toge nggak nanya lagi. Diam 1000 bahasa dia. Habis nanya kayak gitu udah diem. Udah diam. Karena dia paham si Mirna lagi ada gangguan kali ya. Oh iya. Soalnya dia bener-bener nggak nanya lagi. Padahal kan jawaban gue kan aneh kan, jawaban gue ambigu kan, Iya. gara-gara anak-anak tadi gitu. Tapi dia nggak yang mana, cerita yang mana, nggak yang kayak gitu loh. Udah langsung paham lah ya. Paham, dia langsung diam 1000 bahasa. Terus nggak lama ya udah tuh yang orang yang gue chat, dia minta video call sama ngasih Sherlock. Untungnya udah ada sinyal. Oh, emang tadinya nggak ada? Kan di atas sinyal tuh masih susah gitu loh, masih yang kadang kadang H, kadang 4G kayak gitu. Nah itu tuh udah ada sinyal, gue bisa ngasih Sherlock. Terus juga dia udah video call gue, terus dia bilang pantes. Ya udah Mil, tungguin ya, kata dia. Ya udah gue paham aja lah ya, gue tungguin. Itu sekitar 5 menit. Wah udah enakan, panasnya hilang Mi. Oh, Panasnya hilang, udah 5 menitan lah selesai dia video call. Panasnya hilang, terus gue udah mulai ngantuk tuh. Gak lama dia ngechat lagi, Mil gimana, udah enakan belum? Iya bang, alhamdulillah udah enakan, makasih banyak ya bang, gue bilang kayak gitu tuh. Udah, ya udah hati-hati aja di jalan, kata dia. Nanti nyampe kalau udah di rumah mampir sini, kata dia gitu. Iya bang, gue bilang. Nah udah tuh, udah enakan, gue tidur lah. Nyampe rumah nih ceritanya. Kan emang si Ahong itu kan dia bawa laptop karena kan kebesokannya dia kerja, makanya dia turun lebih cepat mau kan. langsung ya. Ya dia ngajar online. Nah terus foto-foto tuh ada di kameranya Akeu, ditransfer ke laptopnya Ahong. Jadi pas nyampe rumah tuh lusanya gue emang ada rencana mau ke si Ahong gitu, mau minta foto. Tapi kayak susah gitu loh. Jadi hari pertama gue turun dari perahu, gue nyampe rumah itu gue malah mimpiin lagi si cewek yang gue cerita dapat mimpi malam kedua. Mukanya dia lagi. Oh, bisa Bingung muncul lah. dia lagi ya? Iya. Jadi hari pertama gue turun itu gue mimpiin cewek itu lagi yang nyelamatin anak kecil. Di situ bedanya mukanya lebih pucat, rambutnya sebahu segini, terus dia nyiapin bakso gitu ya, bakso untuk anak-anak kecil itu. Dia sambil bilang ke gue gini, ini keseharian saya, dia bilang kayak gitu. Gue merinding sih. Gue merinding Wah, sih. kampanye gelap dia hujan loh. Iya, aduh mana gelap lagi. Suasana emang bener mendukung. Coba lu bayangin, lu mimpi hal yang sama, orang yang mukanya sama yang lu mimpiin di awal, tapi lu nggak kenal orangnya. Pernah nggak lu kayak gitu? Enggak. Yang ada mukanya gelap doang, nggak bisa gue lihat. Nah, kalau mimpi kan kadang abstrak gitu ya. Iya. Ini tuh jelas. Jelas ya. Terus dari situlah akhirnya gue paham, oh gue lagi diikuti sosok nih. Karena mukanya dia lagi di mimpi kedua. Terus dia bilangnya, ini keseharian saya, dia bilang. Jadi dia ngasih bakso ke anak-anak kecilnya itu. Ya kan emang dia yang ngerawat. Terus udah gue diem aja, gue ngeliatin. Oh gitu, gue bilang. Ya udah, itu mimpi sekilasan udah gitu doang. Nah terus hari keduanya, gue kan udah feeling tuh kayaknya ada yang ngikut nih. Tapi masih yang udah kali lah, udahlah. Semoga cuma di mimpi doang udah. Gue kira hari kedua gue tidur sore jam setengah. Pokoknya gue tidur sore tuh sekitar jam 4 lah. Nah sekitar jam setengah 6 sore itu banyak banget suara anak-anak kecil kayak lari-larian, teriak-teriak.
Terus juga kayak yang ya biasa lah kayak anak kecil main gitu. Kata gue, nih bocil perumahan berisik banget. Gue bilang, lu tahu sendiri kan di gang rumah gue nih banyak anak kecil kan, Iya. ya kan. Nah gue kira tuh mereka, pokoknya berisik banget sampai gue bangun jam 5:30. Terus gue lihat, gue nengok, gue ke teras, gue lihat jalanan sepi. Padahal itu jelas banget di kuping gue masih ada suara-suara anak kecil itu masih. Itu sepi, hening. Even biarpun berisik gitu kan harusnya ada ibu-ibunya lah ya. Biasanya kalau sepi kan ada ibu-ibunya lah gitu Ya, nongkrong. manggil anaknya atau Iya, ngobrol apa. ya. Ini nggak ada sama sekali. Sepi. Kalau misalnya ada anak kecil lewat depan rumah gua, satu orang aja naik sepeda, gue pasti akan berpikir, oh iya bener nih anak kecil, mungkin teman-temannya udah pada pulang. Pulang. Iya. Tapi ini sama sekali nggak ada. Sedangkan sisa-sisa suara itu tuh masih ada di kuping gua gitu, suara-suara anak kecil. Nah dari sinilah gua kayaknya gue nggak bisa ngatasin sendiri gitu Mi, karena kan sosok ini kan udah berarti 2 malam apa ke gue lewat mimpi, sisanya anak-anak kecil juga gue masih ngedenger suaranya di rumah gue takutnya ngebawa ke sini. Sini. Ya. Akhirnya gue minta tolong lagi, kan yang tadi gue chat kan dia bilang juga kan mampir, Mampir, ya. gue mampir lah ke situ. Dan nih gue ketemu dia, dan namanya orang paham gaib ya, dia udah geleng-geleng kepala aja ngeliat gue kesini bawa anak-anak apa dia gitu rame-rame. Gue ketawa aja udah, ya udah bang lah, gue minta tolong kata gue gitu. Udah akhirnya pulangin aja ya Mil, soalnya ini mending kalau misalnya ketempelannya sosok yang baik gitu atau yang nggak macam-macam. Emang kenapa bang? Gue bilang soalnya sosok ini itu bikin capek Mil, nguras energi banget, makanya berasa nggak 2 hari padahal udah pulang tapi masih capek aja kata dia gitu. Iya sih gue bilang, biasanya tuh gue hiking kemana gitu ya, capeknya ya udah sehari aja, sehari setelah turun, sehari nyampe rumah gitu, seharian tuh capek udah. Ini kok hari kedua, Berlarut-larut ya. hari ketiga gue masih capek. Berlarut-larut. Ternyata ya gara-gara itu. Jadi ya memang kalau misalnya ketempelan gitu bikin capek gitu Mi. Iya. Nguras energi lah bahasanya. Ya udah akhirnya gue ditolongin. Kebesokannya udah tuh benar, gue fit lagi, gue seger lagi. Nah sekitar beberapa hari ke depan, tepat 1 minggu setelah turun gunung, gue ke Ahong. Ahong tuh sepupu gue yang cewek yang di ketempelan itu. Hong lu di mana? Gue bilang, gue di rumah Mil. Gue ke situ ya, gue mau minta foto-foto. Gue bilang, iya. Nah, karena gue sambil transfer foto nih, dia iseng nanya, kita tuh sebenarnya kemarin kenapa sih kok pada muntah satu mobil? Kayak Dia gitu. nanya tuh ke lu? Dia nanya ke gue. Gue juga kurang ngerti sih Hong, gue bilang kayak gitu ya. Yang jelas yang ikut mah adalah orang gue juga sama kok, gue juga diikutin kata gue gitu. Nah terus emang lu lihat apa kata dia? Gue ceritain dong, gue ngeliat ini. Nih si Ahong nih kaget ketika gue lagi cerita gue ngeliat pendaki lebih. Karena kata dia, astagfirullah, Mil, lu tahu nggak sebulan yang lalu tuh ada yang meninggal di Patak Banteng kata dia, cowok juga. Hah, langsung gue merinding lagi, merinding gue naik. Lu serius Hong yang bener? Iya dia meninggal di Patak Banteng. Dia tuh nyampe di pos 1 ke pos 2 gitu. Dia sakit jantung, dia turun lagi. Nah pas dia sakit jantung tuh di pos itu dia turun udah langsung meninggal katanya gitu, sakit jantung. Cuma ya gue nggak mau ilmu cocok logi gitu ya, nggak mau yang ini juga, karena kan yang namanya kayak gitu mah kita wallahu alam ya kan, namanya arwah apalah segala macam, jin korin lah itu udah wallahu alam. Cuma memang ketika gue menceritakan ciri-cirinya ini ke sepupu gue, dia bilang itu juga sosoknya tinggi deh Mil, kayaknya bentar. Akhirnya dia update, dia ngeliat tuh IG pendaki kan sering update banget ya, up to date banget gitu. Nih Mil yang ini nih emang sih nggak ada fotonya, tapi ada foto ini loh kantung jenazah yang warna kuning orange gitu. Iya. Ini korbannya Mil, dilihat dari kantung jenazah itu emang tingginya sesuai sama yang gue lihat. Cuma ya balik lagi gue nggak mau yang menyamakan gitu. Cuma aja ya. Cuma ya merinding banget nggak sih? Dan itu tepat 1 bulan sebelum gue naik.
dia meninggalnya. Itu sepupu lu tahu dari mana info itu? Karena dia ngelihat pas dia mau ke perahu tuh dia ngelihat IG lagi ada up to date apa nih di perahu lewat Patak Banteng. Cuman Ternyata nggak ada cerita ya? Tapi nggak cerita. Kayak gitu, makanya gue kaget. Karena kan kalau gue mau naik gunung tuh gue nggak pernah yang cari-cari lagi ada kejadian apa karena takut suges kan. Benar. Kayak gini, pas gue cerita dia nyambung si Ahong. Wah, gue aduh ya Allah kata gue. Ada lagi aja gue bilang. Terus ya udah akhirnya dari situ ketemu lagi dong sama Akel. Nah disinilah Akel cerita, Kak ini Kak sebenarnya tuh pas kita abis mual muntah-muntah kan turun tuh pada tidur kan, gue tuh sebenarnya rep-repan kata dia gitu. Gue rep-repan. Nah di rep-repan gue itu ada gue didatengin sama satu sosok kakek-kakek. Dia bilang, duh gue jadi merinding nih. Gue didatengin satu sosok kakek-kakek. Dia bilang gini, kalian ini pada kurang ajar katanya gitu. Tahu nggak salah satu temen kamu tuh nginjek kebun saya katanya gitu. Waduh kata gue, ya gue mana bisa mantau ya namanya 12 orang gitu kan. Iya mungkin juga nggak sengaja. Nah itu dia. Serius keu gue bilang. Iya Kak, gue udah waduh. Terus gimana? Akhirnya gimana? Ya lu jawab apa? Gue bilang kayak gitu. Ya gue nggak tahu, ya nggak tahu kek, namanya juga nggak tahu gitu. Maksudnya siapa pelakunya pun ya nggak tahu. Ya namanya gue ngebawa anak muda kan pada sompral kan nih. Termasuk adik gue sih sompral. Gimana sih bercandaannya cowok tuh yang maaf ya, yang nyebutin kelamin apa kayak gitu-gitu. Iya, bercandaan tongkrongan. Ya itu emang udah termasuk sompral sih kalau di gunung. Terus perihal nginjak kebun, ya biarpun petaninya ini pelajaran ya, biarpun petaninya nggak ada, ternyata kan ada penunggunya gitu. Iya, jangan sembarangan di tempat asing lah intinya. Iya, ya kayak gitu sih yang gua tangkap. Oh jadi gitu kayak ya udahlah, nama gimana kata gue, namanya nggak tahu kan. Tapi setelah itu udah kan lu nggak ngerasa gimana lagi, nggak yang mual-mual lagi, nggak sih Kak udah kata gitu. Ya udah. Ya gitulah. Kalau gua tanya ke abang-abangan tadi tuh yang nolongin gua, itu sebenarnya dari mana? Gua kira kan dari gunungnya. Kata dia, enggak Mil, itu bukan dari gunung sebenarnya. Dia coba inget ngeres di mana? Kata dia gitu, rest area. Emang ada gua ada sempat berhenti di rest area, nggak bisa gua sebutin ya. Tapi itu udah masuk daerah Jawa juga, pertengahan lah ya, perbatasan mau ke Jawa gitu. Ada berhenti lama emang gue di situ. Ajan asar apa maghrib lah ya, lupa gue. Enggak asar dong. Subuh kayaknya, iya subuh tuh gue ngeres di situ. Karena kan perjalanan malam kan. Terus subuh ngeres nyampe Patak Banteng ya itu jam 11 siang. Gitu jadinya Mi cerita. Oh berarti yang perempuan tadi itu dari rest area. Katanya dari rest area. Lu kenapa bisa ngikut ya ke ini ya? Nah, itu dia. Di rest area juga nggak ada yang sompral kan? Ya, nggak tahu juga sih karena kan misah ya. Mencar-mencara yang toilet, yang mau jajannya jajan. 12 orang juga soalnya. 12 orang, iya sih benar juga. Nah itu anak-anak juga, yang anak-anak kecil tadi dari rest area tersebut? Ya udah satu rombongan bawaan dari benar-benar yayasan yang dulunya gitu kebakar. Oh, di rest area tersebut. Mungkin di daerah rest area itu yang sebelum jadi tol kali ya. Kacau lah itu mah pokoknya. Merinding anjing. Ditambah kayak begini juga guys. Aduh. Oke nih Mil. Makasih banyak nih Mil. Sama-sama. Buat cerita malam ini yang benar-benar buat gua speechless lah. Kita ditemenin ini juga ya, hujan dan guntur. Hujan, guntur, digelapin juga lagi. Oh iya ngomong-ngomong, tapi itu setelah habis diobatin itu ke rumahnya kan lo tuh besokannya udah normal lagi. Normal lagi, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dan suami lu tapi nggak ngerasain yang apa lu rasain atau anak-anak? Nggak ada. Mungkin karena lu emang yang lebih sensitif kali ya. Dan percaya nggak, posisi gua waktu itu di Gunung Prau kayak gini. Hah? Iya. Astagfirullahaladzim. Mendadak merinding gua guys. Anjay. Oke lah, kalau gitu lah.
Jangan dibawa baper ya, ini cuman konten hiburan. Takutnya lu pada baper lagi. Oke. Terima kasih banyak Mil. Sama-sama. Sebelumnya Mi. nih, aduh, udah mau ngizinin buat gue datang dan juga udah mau bercerita. Oke guys, kembali lagi di next video berikutnya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.